Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat asa rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya terus-menerus kita meningkatkan keimanan, meningkatkan keislaman, meningkatkan ketakwaan melalui berbagai macam ibadah dan amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan semua yang kita jalankan, Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk dari cinta kita kepada baginda, juga memang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita selalu berusaha mengikuti dan mengamalkan semua tuntunan Nabi agar kelak kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, tema pada kajian Quranic Life pada edisi ini adalah tentang bagaimana kita bercermin akhlak kita. Kita bercermin dari sumber yang sangat agung, Al-Quran, sumber kedua yang bernama Al-Hadis. Apa kata Al-Quran dan apa kata hadis tentang akhlak? Karena akhlak adalah amat sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai pengantar, sahabat yang dimuliakan Allah, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak, bentuk plural dari kata al-khuluq. Berarti akhlak itu mencakup segala jenis kebaikan, segala jenis kesantunan, kesopanan, moral, dan etika. Karena berasal dari kata khuluq, yang artinya adalah akhlak yang banyak, khuluq satu akhlak. Dihimpunlah dalam istilah yang agung namanya al-akhlak. Semua perilaku, semua tingkah laku, semua perangai, semua tabiat manusia, itulah yang dimaksud dengan al-akhlak. Kalau kita juga memahami akhlak dari sisi bahasa, maka sesungguhnya ada 3 keterkaitan. Akhlak, al-khaliq, dan al-makhluk. Berarti saat kita menunjukkan akhlak, maka disitulah kita sesungguhnya mengingat al-khaliq yang mencipta kita. Demikian juga kita berakhlak kepada al-makhluk yang Allah cipta. Sehingga semua yang kita jalankan dari akhlak yang mulia, spiritnya adalah agar kita selalu terjalin hubungan baik dengan al-khaliq dan juga terjalin hubungan baik dengan al-makhluk. Khalaqa yakhluqu, khaliqun Allah, makhlukun semua ciptaan Allah. Kemudian akhlakun, itulah nilai dalam kita bergaul, menjaga hubungan baik dengan al-khaliq, yaitu Allah, dan al-makhluk, semua yang diciptakan oleh Allah. Pandangan Imam Ibnu Miskawayh dan juga Imam Al-Ghazali layak kita jadikan sebagai acuan. Kata beliau, akhlak itu adalah perangai, tabiat yang sudah melekat pada diri seseorang. Dari yang melekat itu, maka hasilnya adalah perbuatan-perbuatan baik. Karena ini adalah akhlak, sesuatu yang melekat, maka ia menunjukkan akhlak itu tanpa mempertimbangkan. Hayatun lin nafsi rasikhah, memang sudah melekat, memang sudah bersebati, memang sudah tertanam di dalam hati. Ketika ia harus bersabar, ia tidak mempertimbangkan. Yang jelas ia mampu bersabar karena memang kesabaran sudah berada di dalam hatinya. Sudah secara otomatis ia mampu menunjukkan kesabaran.
Kejujuran pun demikian misalnya. Kalau itu akhlak, maka sudah melekat dalam diri seseorang. Tidak perlu ada pertimbangan, saya dapat untung atau tidak, bagaimana nanti, dan sebagainya. Itulah pandangan Imam Ibnu Miskawayh dan Imam Al-Ghazali. Sehingga akhlak ini layak untuk diagungkan oleh siapapun, karena kita menjalankan akhlak itu dalam rangka kita menjaga hubungan baik dengan Allah, ada akhlaknya. Menjaga hubungan baik dengan semua makhluk juga ada akhlaknya. Maka akhlak itu luas, integral, universal, mencakup semua bidang kehidupan. Itulah akhlak secara terminologi. Bagaimana agungnya akhlak secara bahasa saja sudah mencerminkan keagungan kepribadian, keagungan manusia di sisi Allah dan juga di sisi sesamanya. Akhlak juga dikaitkan oleh para ulama hadis, misalnya oleh Imam Ibnu Hajar, para ulama fikih, misalnya oleh Imam Abu Hanifah, rahimahumullah, dengan al-adab. Meskipun secara bahasa, akhlak itu lebih luas dari adab. Tapi salah satu yang harus ditunjukkan juga oleh kita, selain dari akhlak adalah adab, adalah kehalusan dan kelembutan budi pekerti. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuturkan dalam kitab Fathul Bari, al-adab istimalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu menerapkan seluruh yang dipuji, yang disukai oleh orang, apakah itu perkataan maupun perbuatan. Sehingga dalam definisi para ulama akhlak juga, adab itu adalah menerapkan semua akhlak-akhlak yang mulia. Menerapkan sabar, menampilkan keikhlasan, menunjukkan kejujuran, menunjukkan kesantunan, semuanya adalah dimensi akhlak yang luhur. Imam Abu Hanifah mengatakan, beliau menyebutkan bahwa kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka itu lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Mengkaji bab fikih, mengkaji ilmu itu penting. Tapi duduk bersama orang yang berakhlak, orang yang mulia, orang yang beradab, itu lebih penting lagi. Sehingga kalau ada pilihan, kita belajar atau kita duduk dengan orang-orang yang berakhlak, itu lebih disukai oleh Imam Abu Hanifah duduk bersama mereka. Maksudnya adalah bergaul dengan orang yang berakhlak. Karena lambat laun, akhlak itu akan juga menular kepada sesamanya. Sedangkan bab-bab ilmu, bab fikih itu tentu dalam menjalankannya juga membutuhkan akhlak. Kita beribadah, ada akhlaknya. Kita juga berinteraksi, ada akhlaknya. Begitu pandangan Imam Abu Hanifah. Maka kalau kita rumuskan, sahabat asa yang dimuliakan Allah, akhlak itu dimensinya adalah hablum minallah dan dimensinya adalah hablum minan nas. Baik dalam menjalankan keimanan kita. Keimanan kita adalah dalam rangka kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Karena keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam menjalankan keimanan, kita juga berinteraksi dengan sesama makhluk. Maka disitulah tetap, meskipun kita menjaga keimanan kita, tetap harus berakhlak dengan sesama manusia. Dalam beribadah, dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ibadah itu juga dijalankan dengan penuh akhlak. Misalnya akhlak dalam sholat, sufufakum, lurus dan rapat shaf kalian. Akhlak dalam sholat, kalau berjamaah imam tidak memperpanjang bacaannya, kalau kemudian banyak makmum yang sudah uzur, yang sepuh, ada anak-anak, ada ibu-ibu, dan mereka yang ada kesibukan. Itu berarti akhlak. Demikian juga kesantunan dan kesopanan, pakaiannya dijaga. Kemudian seluruh ibadah selalu ada dampak akhlak dalam kehidupan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di surat Al-Ankabut 45, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti orang yang sholatnya baik, akhlaknya mulia. Puasa juga diingatkan, di antara hikmahnya adalah kita ingin memiliki rasa simpati atau empati kepada orang lain yang mungkin tidak hanya tidak makan sehari atau 2 hari,
Mungkin berhari-hari kita dilatih oleh Allah tidak makan dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan berpuasa. Tapi hikmahnya kita lebih dermawan, kita lebih menjaga diri, kita juga selalu berusaha menunjukkan akhlak yang terpuji. Akhlak juga hadir dalam muamalah. Muamalah ini bagian yang tidak bisa dipisahkan. Setelah kita mampu berakhlak dalam menjalankan keimanan, kemudian berakhlak dalam menjalankan ibadah, yang paling banyak adalah akhlak dalam menjalankan muamalah, interaksi. Tidak hanya antara kita dengan kita, antar sesama manusia. Tapi ternyata Nabi mengingatkan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita berbuat baik, berarti berakhlak mulia dalam segala hal. Bahkan ada akhlak dan adab kita dengan lingkungan, dengan alam, dengan hewan, dengan semua makhluk Allah. Disitulah Allah ingatkan di surat Ali Imran 112, duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia dahulu pernah diliputi kehinaan. Mereka tidak menjalankan hablum minallah dengan baik, hablum minan nas juga dengan baik. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau ingin Allah hadirkan terus kemuliaan dan kebahagiaan, wajib menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Di antara nilai penting, di antara yang wajib dijalankan dalam rangka menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama adalah akhlak. Makanya ada akhlak dengan Allah. Kita meyakini Allah, kita menjalankan tuntunan Allah, ada akhlak dengan Rasulullah, ada akhlak dengan sesama, bahkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan membuat kerusakan. Ada akhlak dengan lingkungan kita, ada akhlak dengan kepemilikan publik, kepemilikan sosial, ada akhlak di dalam keluarga, ada akhlak terhadap diri sendiri. Tidak berlaku boros, tidak berlaku pelit, atau juga egois. Karenanya disitulah akhlak ini dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Al-Hadis, sesuatu yang sangat agung. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita rujuk beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang baginda Nabi, seorang yang dipersiapkan akhlaknya oleh Allah. Karena dia akan dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai contoh. Maka yang dipersiapkan oleh Allah untuk baginda Nabi adalah akhlaknya yang mulia. Sehingga dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, orang kagum dengan Nabi, kagum dengan akhlaknya. Orang berduyun-duyun mengikuti Nabi adalah karena akhlaknya. Seandainya yang pertama kali Allah perintahkan, jangan begini, jangan begitu, sholatlah dan puasalah, mungkin orang dahulu tidak tertarik mengikuti Nabi. Tapi dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang luhur dari Nabi, orang kagum, orang kemudian mencintai Nabi, memuliakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa mubasyirum bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya bahwa nanti akan datang seorang rasul sesudahku, kata Nabi Isa, yang diberi nama Ahmad. Ahmad artinya terpuji.
Berarti sudah ada informasi yang disampaikan Allah kepada Nabi Isa berdasarkan surat As-Saff ayat yang ke-6 bahwa informasinya akan ada nabi yang mengakhiri seluruh nabi-nabi yang ada, nabi penutup yang bernama Ahmad. Yang ditunjukkan oleh Allah adalah sifatnya. Ahmad itu terpuji, Muhammad terpuji, Mahmud itu terpuji. Disinilah ayat ini kata para ulama tafsir mengisyaratkan yang dicontonjolkan oleh Allah, yang ditekankan oleh Allah di ayat ini adalah aspek akhlaknya. Karenanya nama yang terbaik adalah nama yang memiliki makna yang baik, memiliki doa yang baik. Karenanya Ahmad merupakan nama yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Baik Ahmad, Muhammad atau Mahmud, namanya adalah manusia yang sangat terpuji. Di usia 10 tahun, Nabi SAW dipersiapkan oleh Allah agar ia nanti berakhlak yang sangat luhur. Ia dibelah dadanya oleh malaikat, demikian juga yang kedua pada malam sebelum baginda di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Nabi Muhammad SAW setelah dua peristiwa itu adalah seorang yang sangat luhur akhlaknya, sampai Allah Subhanahu wa taala jamin bahwa dia dibekali dengan kelengkapan akhlak. Silakan kita contoh akhlak apapun, yakin ada pada diri Nabi. Kesabarannya, menghormati sesamanya, menolong yang tidak mampu, keikhlasannya, tawakalnya, kebaikannya, senyumnya, semuanya ada pada diri baginda Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah tegaskan tentang nabinya. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang luhur. Makna khuluq di sini benar adalah akhlak. Azim adalah akhlak yang tidak tertandingi. Akhlak yang luhur, akhlak yang agung. Bahkan akhlak Nabi adalah akhlak yang paling lengkap. Kalau ditanya siapa manusia yang paling lengkap akhlaknya, itulah baginda Nabi SAW. Karena Allah sudah mempersiapkan, bahkan sebelum kelahirannya, sudah diingatkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa nanti sepeninggal beliau akan ada nabi yang bernama Ahmad, yang artinya adalah nabi yang sangat terpuji. Hadis yang disampaikan ini adalah tentang baginda Nabi. Bagaimana ketika beliau masih kanak-kanak, dikatakan 10 tahun beberapa bulan lebih. Beliau berada di padang yang sangat luas, padang Sahara. Tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendekat. Ternyata itu malaikat. Keduanya memegang kedua lenganku, kata Nabi. Namun tidak bisa bersentuhan. Maka yang lain, yang satu mengatakan rebahkan dia, yang lain merebahkan tanpa paksa dan tanpa sulit. Kemudian salah satunya berkata, belahlah dadanya. Maka menurut penglihatanku, kata Nabi, ia membelah dadaku tanpa ada darah yang mengalir. Tidak ada rasa sakit. Lalu berkata kepada yang membelahku, keluarkan iri dan dengki, sifat-sifat buruk. Maka dikeluarkanlah segumpal darah, dibuang jauh-jauh sifat-sifat buruk. Kemudian berkata lagi, masukkan lemah lembut dan kasih sayang. Sehingga Nabi adalah seorang yang sangat lemah lembut, sangat berkasih sayang. Maka tiba-tiba kulihat sesuatu sebesar apa yang baru dikeluarkan. Bentuknya mengkilap seperti perak. Dimasukkan dalam dadaku. Kemudian ia mengguncangkan jempol kakiku yang sebelah kanan dan berkata, kembalikanlah semula kepada keadaan yang utuh. Selesai dibelah, kemudian Nabi ditutup kembali. Dan sebagaimana kanak-kanak, Nabi pulang berlari dan dadaku terasa dengan penuh kelembutan. Sehingga disitulah Nabi amat sangat sayang kepada siapapun. Hadis Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain dituturkan bahwa ketika aku berada di sisi Ka'bah antara tidur dan bangun, beliau menyebutkan seorang laki-laki di antara dua laki-laki, yaitu malaikat yang mendatangi baginda Nabi. Dibawakan kepadaku bejana dari emas, penuh dengan hikmah, dengan iman dan kemuliaan. Lalu dada Nabi SAW dibelah sampai bawah perutnya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dipenuhi seluruh dadanya dengan iman, dengan keagungan, dengan akhlak, dengan hikmah.
Hadis muttafaqun alaih. Jadilah Nabi seorang yang sangat luhur akhlaknya, lengkap akhlaknya, dan layak untuk dijadikan teladan dalam berakhlak mulia. Kita akan lanjutkan insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin wal hadirat, sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi dibekali akhlak yang mulia, yang lengkap, Allah juga langsung yang membimbing, yang mendidik dengan akhlak yang mulia. Hadis Ibnu Hibban ini merupakan satu bukti bahwa yang membimbing, yang mendidik, yang mengajar Nabi Muhammad SAW langsung Allah Subhanahu wa taala, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhankulah yang telah mendidikku, maka adabku, akhlakku amat sangat baik. Saking agungnya akhlak Nabi Muhammad, sifatnya beliau itu disamakan oleh Allah dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Aziz, rauf, dan rahim adalah merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat Al-Qur'an jika menyebut kata aziz, kata rauf, kata rahim, maknanya adalah sifat Allah. Aziz maha perkasa, rauf maha penyantun, rahim maha penyayang. Kecuali satu ayat ini saja, atau 128, bukan tentang Allah, tapi tentang nabinya Nabi Muhammad SAW. Tapi lafaznya, tapi redaksi yang sama dengan redaksi sifat Allah. Maka ayat ini tidak difahami oleh para ulama aziz maha perkasa, tapi aziz di sini artinya adalah Nabi selalu merasa berat dengan penderitaan yang dialami oleh umatnya, bukan hanya keluarganya, semua umat Nabi Muhammad SAW. Jika kesulitan, Nabi lebih sulit. Jika ada yang membutuhkan pertolongan, Nabi berusaha untuk menolong dan membantu. Itulah aziznya baginda Nabi SAW. Raufnya, makna di sini bukan Allah maha penyantun, tapi Nabi itu amat sangat penyantun. Bahkan Nabi mengingatkan kita semua untuk minimal kita mampu memiliki santun atau mampu kita menyantuni anak-anak yatim dengan sebuah jaminan dari Nabi. Nanti di dalam surga seperti dua jari ini. Berarti dekatnya orang yang menyantuni yatim dengan baginda Nabi. Itulah santunnya baginda. Bahkan santunnya disebut dengan kata ra'uf. Seolah-olah memang beliau itu amat sangat penyantun. Hampir dalam tanda kutip secara bahasa adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Rahim maha penyayang. Tapi di ayat ini artinya adalah amat sangat penyayang. Bagaimana bukti sayangnya Nabi kepada kita? Sebelum wafatnya, yang beliau ingat adalah an-nisa, as-sholah, ummati, ummati. Yang diingat 3 hal. Yang diingat adalah, ayo kalian muliakan kaum wanita. Yang Nabi ingatkan, sholat. Jangan lupa, sholat ditegakkan. Yang Nabi ingatkan sebagai wujud dari kasih sayang baginda, padahal menjelang akhir hayatnya. Padahal untuk semua umatnya. Ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Begitulah rahim di sini. Karena tentang Nabi, bukan tentang Allah. Artinya bukan maha penyayang. Tapi artinya amat sangat penyayang.
Untuk itu Nabi Muhammad SAW setelah dibekali oleh Allah, dididik langsung oleh Allah, disiapkan oleh Allah, kemudian malaikat-malaikat pun ikut untuk membersihkan diri Nabi SAW, maka layaklah Nabi menjadi uswah. Banyak yang bertanya, uswah Nabi itu apa? Benar, kata uswah hasanah yang ada di surat Al-Ahzab 21 memang luas. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi sungguh suri teladan yang baik. Dalam aspek apa? Dalam semua aspek. Tapi mayoritas ulama mengatakan khususnya aspek akhlak. Karena akhlak itu bersifat universal. Jujur itu semua orang juga suka dengan sifat jujur. Sabar juga semua orang suka dengan sifat sabar. Orang juga ingin dihargai, dihormati. Orang juga ingin mendengar kalimat-kalimat yang lembut. Itu berarti akhlak Nabi atau kemuliaan Nabi adalah karena akhlak yang luhur. Maka uswah hasanah yang diteladani oleh semua umat manusia, umatnya Nabi adalah akhlaknya. Karena mungkin ada yang belum menunaikan yang bernama ibadah karena belum beriman kepada Allah. Tapi yakin dia bisa meniru akhlaknya baginda Nabi. Karenanya uswah hasanah memang umum. Kita meneladani Nabi dalam keimanan, dalam ibadah, dan dalam muamalah. Tapi aspek muamalah ini yang lebih luas dan mencakup bagaimana kita berinteraksi dengan semua manusia. Semua manusia, jika kita perlakukan dengan akhlak, mereka suka. Dan itulah yang dijadikan alasan para ulama, uswah Nabi yang paling universal. Contoh Nabi yang dapat dijalankan oleh seluruh umat manusia adalah akhlaknya, sehingga akhlak menjadi catatan dari surat Al-Ahzab ayat 21. Kalau kita bicara tentang sirah Nabi SAW, maka yang paling banyak tentang akhlaknya ketika berdagang, ketika remaja, ketika menjadi ayah, ketika beliau bagaimana dengan sahabat-sahabatnya. Semuanya bicara akhlak. Karena akhlak itu adalah merupakan uswah hasanah yang bersifat universal. Ayat 107 surat Al-Anbiya menguatkan ayat tadi bahwa uswah hasanah Nabi yang bersifat universal adalah akhlak baginda, karena Nabi diutus oleh Allah juga untuk rahmat semesta alam. Sehingga akhlaklah yang diakui oleh seluruh umat manusia. Bisa jadi orang belum tergerak untuk menunaikan sholat, tapi kalau tidak berakhlak, dia tidak disukai oleh sesamanya. Betapa akhlaknya Nabi. Itulah representasi bahwa beliau adalah rahmat untuk semesta alam. Maka Nabi juga menyebutkan tentang dirinya, karena Rasulullah SAW ahsanan nas khuluqa. Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya. Maka tujuan utama Nabi, sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad, kenapa diutus oleh Allah? Betul, diutus oleh Allah untuk berbagai macam jenis kebaikan. Tapi yang disebut secara sharih, secara tekstual di dalam hadis, innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlak. Persoalan akhlak. Karena masyarakat dahulu, jahiliyah, mereka melakukan berbagai jenis kemaksiatan dan dosa, tidak berakhlak, tidak bermoral. Kemudian Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan, untuk menjaga, untuk meningkatkan akhlak umat manusia. Saat itu umatnya jahiliyah, karenanya sangat tepat jika kita memaknai uswah hasanah Nabi adalah akhlaknya. Rahmat Nabi untuk semesta alam adalah akhlaknya. Dan Nabi memang diutus untuk menyempurnakan akhlak semua manusia. Dan akhirnya manusia mencontoh baginda Nabi SAW dalam akhlaknya. Kita akan lanjutkan insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya.
Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Setelah tentang Nabi yang demikian agung, maka Nabi mengingatkan untuk kita umatnya bahwa orang itu baik yang dijadikan parameternya adalah akhlaknya. Sungguh sebaik-baik orang di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Subhanallah, akhlak dijadikan parameter oleh Nabi. Dan orang yang terbaik menurut Nabi adalah yang selalu diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman atau terhindar dari keburukannya. Berarti bersifat akhlak. Sehingga kalau kita bergaul dengan orang dan dia berakhlak mulia, berarti kita aman dari perilaku buruknya. Dan itu adalah catatan dari Nabi. Setelah Nabi demikian diperkuat oleh Allah, maka umatnya pun diingatkan oleh baginda Nabi. Bahkan tidak hanya sukses di dunia dengan akhlak yang mulia, parameter sukses akhirat juga dengan akhlak, kata Nabi. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ditanya juga, apa perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Nabi menjawab, karena mulut dan kemaluan. Karena mulut berarti bicara tentang akhlak. Akhlak lisan yang baik. Tidak menggunjing, tidak ghibah, tidak fitnah. Demikian juga menjaga kemaluan. Berarti akhlak terhadap dirinya dan terhadap sesamanya. Dia menjaga kehormatan dirinya, orang lain. Demikian juga semua orang mampu menjaga kehormatannya. Jadilah terbebas dari perbuatan dosa. Yang terakhir, bagaimana proses akhlak kita sekarang ini? Tadi sudah kita bahas bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis Nabi, dan bagaimana Nabi menuntut umatnya. Maka kita berusaha untuk bercermin akhlak dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, bagaimana membangun dan menjaga akhlak, meningkatkan akhlak. Merujuk akhlaknya Nabi SAW adalah kita melakukan yang pertama at-takhalli, yaitu kita buang. Kita kosongkan diri kita dari akhlak tercela. Setelah itu tahalli, mengisi dan menghiasi akhlak terpuji. Para ulama akhlak, para ulama tasawuf, semisal Imam Al-Ghazali, menuturkan, kenapa ada takhali, buang yang buruk, tahali, hiasi dengan yang baik. Beliau mengibaratkan kita ingin minum sesuatu. Maka yang pertama kali kita siapkan gelasnya atau berjananya yang bersih. Meskipun yang akan dimasukkan air jernih, maka akan nikmat karena gelasnya bersih. Coba kalau gelasnya itu kotor, gelasnya berdebu atau ada najis, meskipun yang dimasukkan ke gelas itu kopi yang nikmat, tetap saja orang tidak mau mengkonsumsinya karena gelasnya, bejananya masih kotor. Maka bejana kita bersihkan, diri kita, hati kita bersihkan dari penyakit-penyakit buruk. Baru kita isi dengan akhlak yang mulia. Itulah ilustrasi dari para ulama akhlak. Dan kemudian yang ketiga, kita juga mengikuti tuntunan Nabi. Bagaimana doa kita juga, jangan lupa doa akhlak. Maka Nabi kerap membaca doa ini. Hadis Imam Tirmidzi dari sahabat Ziyad bin Ilaqah dari pamandanya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Betul, kita berlindung kepada Allah dari berbagai musibah, bencana. Tapi diingatkan oleh Nabi, jangan lupa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, dari amal atau hawa nafsu yang buruk, yang cenderung menyuruh perbuatan mungkar. Berarti akhlak itu adalah sesuatu yang betul-betul diingatkan oleh Nabi. Doanya saja, doa terhindar dari akhlak tercela. Doa Nabi yang lain yang ada di dalam hadis Imam Muslim adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Karena akhlak yang memiliki adalah Allah, kitanya juga milik Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar yang Allah tunjukkan adalah akhlak yang terpuji. Allah bimbing dengan akhlak yang terpuji. Karena petunjuk tentang akhlak juga ada di tangan Allah. Dan kemudian
wasrif anni sayyi'aha. Ya Allah, palingkan dariku kejelekan akhlak. Karena tidak ada yang memalingkannya juga kecuali Engkau ya Allah. Pemilik hati Allah, pemilik diri kita Allah, pemilik semuanya Allah. Maka kita juga memohon, salah satu yang dituntun oleh Nabi, bagaimana kita memohon agar akhlak kita akhlak terpuji, dibimbing, ditunjukkan yang terpuji, dihindarkan dari akhlak yang buruk. Proses yang dijalankan adalah terus-menerus kita kosongkan dan buang pikiran buruk, buang penyakit-penyakit hati yang kemudian setelah itu kita isi dengan Quran, kita isi dengan hadis, kita isi dengan kebaikan. Maka yang akan ada dan kekal pada diri kita adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kalau itu berkekalan sampai kita menghadap Allah, maka itulah yang diisyaratkan oleh Nabi, salah satu yang akan menjadikan pemberat, bahkan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis, akhlak kita semakin mulia, akhlak kita semakin baik. Baik itu kita berakhlak hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah maupun dengan sesama kita, hablum minannas, insyaallah. Demikian sahabat asa yang dimuliakan Allah, pembahasan kita tentang akhlak menurut Al-Qur'an dan hadis. Insya Allah kita akan bertemu di lain episode dengan tema yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.